Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan simulasi perakitan komputer menggunakan software IT Essential Virtual Desktop. Langsung saja, komponen pertama yang akan kita pasang adalah power supply. Power supply adalah suatu komponen komputer yang berfungsi sebagai sumber tegangan untuk semua komponen komputer, di mana power supply dapat mengubah arus listrik AC menjadi DC. Cara pemasangannya, kita masukkan power supply ke dalam casing, lalu kita putar, langsung saja klik icon ini, lalu pasang bautnya untuk mengeratkan power supply dengan casing. Selanjutnya, komponen selanjutnya yang akan kita rakit adalah motherboard. Motherboard adalah suatu perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang memiliki berbagai komponen elektronik yang saling terhubung, di mana cara kerjanya mengatur hal teknis seputar BIOS, prosesor, RAM, dan sebagainya. Di dalam motherboard ada beberapa komponen yang harus kita pasang. Pertama, RAM. RAM merupakan suatu komponen yang terletak pada motherboard, yaitu tempat penyimpanan data sementara. Saat komputer dijalankan dan diakses secara acak ataupun random, RAM dapat mempercepat kinerja komputer. Maka dari itu, semakin besar kapasitas RAM, semakin cepat pula komputer tersebut memproses suatu data. Cara pemasangannya, karena di sini menggunakan 2 RAM, maka RAM yang pertama kita pasang ke slot RAM yang sebelah kiri. Hal yang diperhatikan untuk memasang RAM adalah perhatikan cekungan pada RAM, lalu dicocokkan ke slot RAM. Jangan lupa untuk menguncinya. Kemudian pasang RAM yang kedua, sama seperti pemasangan RAM yang pertama. Selanjutnya, CPU atau prosesor. Prosesor adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai pengatur, mengendalikan alat input maupun output, serta mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Cara pemasangannya, masukkan CPU ke soket prosesor, lalu tutup, kunci, selanjutnya kita akan menginjeksi pasta thermal.
Thermal pasta adalah suatu penghantar panas yang dihasilkan oleh CPU menuju ke heatsink. Langsung saja kita injeksi thermal pasta di atas prosesor. Setelah kita menginjeksinya, kita akan melakukan tahapan memasang heatsink. Heatsink ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh prosesor, sehingga menurunkan tingkat overhead pada komponen prosesor. Cara pemasangannya: letakkan heatsink di atas prosesor, lalu kunci, kemudian pasang kabelnya. Setelah kabelnya terpasang, kemudian kita akan memasang motherboard ke dalam casing. Cocokkan motherboard ke dalam casing. Perhatikan letak port yang akan ada di luar. Lalu pasang. Jangan lupa untuk memasang bautnya. Selanjutnya, kita akan memasang adapter card. Komponen yang pertama kita pasang adalah NIC card. NIC ini adalah Network Interface Card yang berfungsi memungkinkan setiap komputer terhubung dalam suatu jaringan. NIC ini dipasang pada slot PCI. Jangan lupa untuk memasang bautnya. Selanjutnya, kita akan memasang wireless NIC. Wireless NIC ini adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk memungkinkan tiap komputer terhubung dalam suatu jaringan menggunakan modul sinyal gelombang sebagai jaringannya. Wireless NIC ini dipasang pada slot PCI. Jangan lupa untuk memasang bautnya. Kemudian, video adapter. Video adapter adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai pengolah grafis yang nantinya akan ditampilkan pada layar monitor. Video adapter ini dipasang pada slot AGP. Setelah terpasang, jangan lupa untuk memasang bautnya. Kemudian, tahapan selanjutnya kita akan memasang berbagai drive. Komponen pertama yang akan kita pasang adalah hard disk. Hard disk adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai penyimpanan data atau output dari suatu proses. Hard disk dipasang pada bagian casing.
Kemudian jangan lupa untuk memasang bautnya. Selanjutnya, optical drive. Optical drive adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk membaca maupun menulis data ke dalam kepingan CD maupun DVD. Optical drive ini dipasang pada casing CPU. Jangan lupa untuk memasang bautnya. Kemudian, floppy drive. Floppy drive adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai pembaca serta tempat penyimpanan sebuah data atau file portable yang bernama disket floppy drive. Floppy drive ini dipasang pada bagian casing CPU. Jangan lupa untuk memasang bautnya. Tahapan selanjutnya, kita agar komponen dari CPU dapat beroperasi, maka diperlukan arus listrik dari power supply dengan menghubungkannya dengan kabel konektor. Langsung saja komponen kabel konektor SATA. Pasang konektor SATA power ke bagian HDD ataupun disebut hard disk. Kemudian memasang konektor floppy drive. Selanjutnya memasang konektor molek ke bagian optical drive. Selanjutnya memasang konektor ATX 20 pin ke motherboard. Dan jangan lupa konektor ATX 4 pin. Kemudian, agar PC tidak panas, kita pasang fan ke motherboard.
Setelah memasang berbagai konektor, kita akan memasang kabel yang menghubungkan berbagai drive ke motherboard. Pertama, pasang patah kabel. Dengan cara menghubungkan salah satu ujung kabel tersebut pada CD-ROM. Dan salah satu ujung berikutnya ke motherboard. Kemudian pasang kabel floppy drive. Pasang salah satu ujung kabel ke motherboard, kemudian salah satu ujung lainnya ke floppy drive. Kemudian SATA kabel. Pasang salah satu ujungnya ke motherboard, selanjutnya pasang salah satu ujungnya juga ke hard disk. Setelah kabel konektor terpasang semua, kita tutup casing. Dan jangan lupa untuk memasang bautnya. Agar komputer dapat menampilkan suatu grafis pada monitor, maka diperlukan kabel monitor yang berfungsi sebagai penghubung antara komponen VGA dan monitor. Caranya cukup memasang kabel ke port. Kemudian, agar kita bisa menginput baik itu karakter, angka, maupun suatu perintah, maka diperlukan perangkat keras tambahan, yaitu keyboard. Keyboard dapat dihubungkan dengan kabel jenis PSU ataupun USB. Langsung saja.
Agar kita bisa menggerakkan kursor pada monitor, maka kita memerlukan perangkat keras tambahan yang bernama mouse. Selanjutnya, agar kita bisa memperpanjang jangkauan dari port USB, kita memerlukan kabel tambahan yaitu USB extended. Cara pemasangannya cukup masang ke port USB. Selanjutnya, agar kita bisa terhubung dengan komputer satu dan komputer lainnya, maka kita memerlukan kabel Ethernet atau yang dapat dihubungkan dengan port RJ45. Cara pemasangannya, masukkan ke dalam port Ethernet. Selanjutnya, wireless antenna. Agar kita bisa mendapat jangkauan lebih luas dari sinyal Wi-Fi, maka kita memerlukan perangkat keras tambahan yang bernama wireless antenna. Cara pemasangannya, langsung saja masukkan ke portnya. Selanjutnya, agar komputer kita bisa menyala, maka diperlukan kabel power cord yang berfungsi menyalurkan arus listrik dari sumber tegangan ke power supply. Setelah semua tahapan-tahapan selesai, maka komputer bisa menyala. Sekian simulasi perakitan komputer ini. Terima kasih.